Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta membuka posko pengaduan bagi guru honorer yang diberhentikan akibat cleansing. Pembukaan posko ini dilakukan setelah ratusan laporan dari guru honorer yang masuk pasca diberhentikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pengacara LBH Jakarta Muhammad Fadil Al-Fatan mengatakan jika pengaduan ini akan terus dibuka hingga 7 hari ke depan. Hal ini dilakukan agar pendataan lebih sistematis dan sebagai wadah untuk memfasilitasi guru honorer untuk mengadukan apa yang menjadi persoalan, terutama terkait dari dampak cleansing atau penghapusan guru honorer di Jakarta. Kemudian pola lain yang kami temukan secara tidak beraturan adalah tentang proses pemberhentian itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang melalui, tadi sudah disampaikan, melalui WhatsApp, di telepon, ada yang secara lisan, kemudian ada yang juga melalui surat. Tapi suratnya berbentuk berita. Salah seorang guru honorer, Andi Febriansah, merasa amat kecewa dan marah terkait dengan adanya kebijakan cleansing yang saat ini menimpa ratusan guru honorer di Jakarta. Menurutnya, pemecatan para guru honorer sangat diskriminatif. Baru, saya mendengar kabar kawan saya di utara itu mendapatkan surat kaleng dari link yang diberikan kepada kepala sekolah yang di situ linknya tercantum dari Sudin Jakarta Utara yang diinstruksikan dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Nah, di situ kawan saya kebetulan dia langsung di-cut begitu saja dan akhirnya kami dari guru honorer muda dan P2G berinisiatif menggalang berapa banyak sebenarnya kasus ini yang terjadi di Jakarta. Dan itu sangat pesat dan cepat sekali kasus cleansing ini. Dan saya pertama sangat kecewa dan marah dengan diksi cleansing ini sangat tidak manusiawi dan diskriminasi sekali untuk para guru honorer di negeri ini. Oke. Kita lagi menggalang posko pengaduan terkait isu cleansing ini, terkait dampak cleansing ini. Kita mengumpulkan berbagai macam guru honorer negeri untuk datang dan mengisi form yang ada di DPD LBH Jakarta, sehingga kita mengetahui seberapa besar cleansing ini jumlahnya. Kalau mengacu pada data di BKN, honorer non-ASN yang ada di BKN di Jakarta itu 4 ribuan. Itu baru yang terdata. Yang belum terdata bagaimana? Apakah yang belum terdata sudah dibuang begitu saja? Sudah dibersihkan begitu saja? Enggak dong. Mereka harus bertanggung jawab. Ini persoalan data. Persoalan nasib kita ke depan. Jenjang karir kita sebagai guru. Kok seperti ini? Ya, pemirsa, ratusan guru honorer di Jakarta dipecat mendadak. Mereka terpaksa kehilangan pekerjaannya di tahun ajaran baru 2024-2025 sebagai buntut dari kebijakan cleansing yang dilakukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Imbas pemecatan sepihak secara serentak oleh Dinas Pendidikan Jakarta, ratusan guru honorer di Jakarta akan menempuh jalur hukum. Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Hairi, mengatakan akan menggugat pertanggungjawaban pemerintah. Pemecatan massal ini terjadi akibat kelalaian pemerintah dalam menjalankan peraturan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. 1 juta guru itu tidak terlaksana karena di tahun 2024 ini kita masih ada kekurangan sekitar 400.000 guru untuk seleksi P3K. Namun di kuota yang dikeluarkan daerah itu selalu setengahnya. Makanya ketika kami mengawal kaos guru honorer ini, kami melihat misalkan contoh di Jawa Barat, kebutuhan gurunya 11.000 lebih. Tetapi kemudian kuota P3K yang dibuka hanya 1.529, 10%-nya saja. Nah, kira-kira kekurangan guru yang tadinya diisi guru honorer, ketika guru honorer itu diusir, lalu siapa yang mengisi kelas? Anggota Komisi DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz menyayangkan pemecatan tersebut. Pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan DKI untuk menjelaskan latar belakang dari pemecatan massal. Kok Distrik sudah action gitu ya, sebelum berdiskusi atau rapat ya atau minta pendapat dari DPRD DKI Jakarta. Dan rencana kami
kami akan memanggil nanti, kami sudah jadwalkan hari Selasa untuk rapat dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Distrik Jakarta setidaknya sudah melakukan pemecatan pada ratusan guru honorer yang ada di Jakarta pasca temuan BPK, yang menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara peta kebutuhan honorer dengan Permendikbud serta ketentuan sebagai penerima honor. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi Awaludin mengaku perekrutan guru honorer yang dilakukan kepala sekolah tidak berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Sebenarnya dari 2022 sudah ke-stop ya, dan 2022 sudah kita ingatkan, sudah tidak lagi jangan melakukan itu, namun terus ternyata tanpa sepengetahuan kita, para guru ya melihat kebutuhannya dan melakukan penambahan ya guru tanpa pengetahuan kita dan jalur yang sudah ada di Pemprov DKI Jakarta. Langkah Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini memicu perdebatan. Ada yang mendukung langkah ini sebagai peningkatan kualitas pendidikan, namun ada juga yang menyoroti dampak sosial dari pemecatan ratusan guru honorer. Tim Liputan Metro TV. Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait dengan kebijakan cleansing atau pemecatan guru honorer di Jakarta, sudah bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru atau P2G, Iman Zanatul Hairi. Pak Iman, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Iman, ini kita ingin dapat konfirmasi dari P2G. Kalau PLT Kepala Dinas Pendidikan Jakarta mengatakan ada 400 guru honorer yang didapat dari sampling BPK yang pengangkatannya itu tidak diketahui oleh Dinas Pendidikan. Itu betul atau tidak, Pak Iman? Kami sangat meragukan pernyataan PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pernyataan itu saya kira harus diragukan. Pertama, guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah di tiap sekolah di DKI Jakarta itu digaji menggunakan dana BOS. Sedangkan sekolah itu selalu melaporkan dana BOS dalam rekapan dokumen yang itu diverifikasi, divalidasi oleh Dinas Pendidikan secara berjenjang dari suku dinas Kotamadya hingga Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Jadi di dalam rekapan itu tentu saja di situ ada alokasi gaji guru honorer. Karena gaji guru honorer yang diangkat oleh kepala sekolah itu digaji melalui dana BOS. Jadi sangat tidak mungkin sebetulnya kalau Dinas Pendidikan sama sekali tidak mengetahui ada guru honorer yang diangkat di sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Jadi kami kira itu semacam kebohongan publik ya, gitu. Jadi itu yang membuat Pak Iman kami mengira atau yakin ini, Pak Iman? Gimana fungsi pengawasannya Dinas Pendidikan? Pak Iman, Anda mengira, meragukan atau yakin bahwa klaim dari PLT Kepala Dinas Pendidikan Jakarta ini salah? Iya, kami sangat yakin bahwa ini salah. Kenapa? Karena ada pelaporan dana BOS dan itu dilakukan oleh semua sekolah gitu. Jadi kalau disebut tidak tahu 100% itu menjadi sangat tidak mungkin gitu. Karena guru-guru ini digaji dengan dana BOS. Lalu bagaimana mungkin Dinas Pendidikan tidak tahu? Kan rekapannya sampai ke dinas gitu. Dan juga pernyataan bagaimana? Disebut juga Pak Iman bahwa 400 orang guru honorer yang diperoleh dari sampling BPK ini itu tidak memenuhi dua kriteria, Pak. Tidak ada datanya dalam Dapodik, lalu juga tidak ada nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Ini istilah-istilah tidak familiar, tapi saya harus sebutkan. Itu benar atau tidak? Itu juga salah besar. Karena dari 107 ya, 107 ini kan berarti 25% dari 400. Temuan BPK itu kan sampling 400, berarti kan jumlahnya bisa lebih dari itu kan? Betul. Nah,
dari 107 yang melapor di periode yang kemarin sebelum kami buka posko di LBH Jakarta, 75% sebagian besar, lebih dari 70 guru ini memiliki dapodik. Mungkin publik nggak tahu ya apa itu dapodik. Dapodik itu adalah bahwa guru ini terdaftar sebagai guru di sekolah tersebut, data pokok pendidikan. Jadi salah juga klaim tersebut. Termasuk yang kemarin hadir itu ada di dalam dapodik. Justru ketika mereka di cleansing, status dapodiknya jadi hilang, jadi mengundurkan diri. Jadi sebetulnya itu mematikan karir seorang guru sebetulnya. Jadi cleansingnya yang menghapus. Sebelumnya sudah dapodik, gitu. Itu satu. Kalau yang kedua, kata Pak Budi, NUPTK. Pak Iman, kalau kata Pak Budi, PLT Kepala Dinas, cleansing ini tidak menghilangkan dapodik kalau guru honorer yang diberhentikan kemudian bekerja lagi di sekolah swasta. Katanya dapodiknya akan muncul lagi. Itu benar atau tidak? Itu juga tidak benar. Karena guru-guru yang di negeri untuk pindah ke swasta itu mengalami kesulitan luar biasa berbulan-bulan untuk migrasi. Makanya ini menjadi konsentrasi kami dari P2G sejak tahun 2022. Ketika dalam pembahasan RUU Sisdiknas, saya sampaikan bahwa guru-guru ini yang dia pindah dari sekolah swasta ke sekolah negeri, dari sekolah negeri ke sekolah swasta, seringkali karirnya jadi nol lagi karena dapodiknya sempat terputus. Jadi yang bisa sampai lanjut itu mungkin kesempatannya sangat kecil sekali beberapa. Justru ini persoalan di Indonesia, bukan hanya DKI Jakarta saja. Jadi salah juga klaim tersebut, gitu. Ada yang masih dapodiknya kena cleansing, bahkan NUPTK, ada yang kena NUPTK yang kemarin hadir konferensi pers. Sebelumnya saya sampaikan juga, tolong yang hadir kemarin konferensi pers jangan diintimidasi. Karena teman-teman guru ini melapor sudah di WA oleh orang-orang dinas pendidikan. Fotonya di crop. Jadi kemarin di Metro TV ini di crop, di WA, ini kamu ya gitu. Nah ini tolong juga ya teman-teman Metro TV dibantu, ini jangan diintimidasi lah. Kalau gini caranya kita, dunia pendidikan kita kayak apa gitu loh. Jadi saya bantah ketiga-tiganya ya. Sudah ada komunikasi tidak Pak dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Jakarta dari P2G lah yang memfasilitasi. Sudah ada komunikasi belum Pak terkait masalah ini? Pertama, dari pihak dinasnya tidak ada komunikasi kepada kami. Yang kedua, bagi kami, cleansing itu menunjukkan itikat yang tidak komunikatif. Tidak ada jenis pemecatan yang paling tega daripada pemecatan cleansing ini. Standarnya itu tidak bisa dibandingkan dengan jenis pekerjaan apapun, profesi apapun. Wartawan, jurnalis, buruh, itu pasti mendapatkan pemberitahuan ketika di PHK. Sedangkan guru honorer itu di hari yang sama diputus dan harus di-cleansing dan harus mengisi formulir cleansing. Jadi saya kira ini sudah tidak komunikatif gitu. Ya seharusnya Dinas Pendidikan DKI itu mencoba berkomunikasi gitu, tapi tidak ada. Justru yang lebih berkomunikasi adalah DPRD Provinsi DKI sudah menghubungi kami untuk berkomunikasi. Bahkan dari LBH Jakarta membuka pintu untuk berkomunikasi. Dan ini kejadian seperti ini karena komunikasinya buruk kan. Baik, Pak Iman, ini di dalam salah satu pemberitaan kemarin ya, hari Rabu 17 Juli, PLT Kepala Dinas Pendidikan Jakarta Budi mengatakan bahwa sebetulnya sudah ada informasi kepada sekolah untuk tidak mengangkat guru honorer kepada kepala sekolah tepatnya sejak tahun 2017 hingga 2022. Tapi rupanya banyak kepala sekolah yang tetap melakukan perekrutan. Menurut Budi memang hanya 1-2 guru per sekolah, tapi karena sekolahnya banyak, jadi banyak juga jumlahnya. Dan menurut PLT Kepala Dinas Pendidikan Jakarta ini, mereka juga memberikan gaji yang tidak manusiawi. Benar atau tidak benar itu? Gajinya tidak manusiawi itu kita benarkan karena ini adalah korbannya adalah para guru. Tetapi kemudian kalau Dinas Pendidikan DKI Jakarta ingin mencuci tangan dari sini tentu saja tidak bisa. Tiba-tiba melakukan cleansing lalu merasa tidak bersalah. Di mana fungsi pengawasannya gitu. Jadi saya kira tidak bisa seperti ini gitu. Tiba-tiba meng-cleansing hanya karena ada
rekomendasi dari BPK gitu tanpa melihat kondisi di lapangan. Jadi sebetulnya ini menunjukkan sebetulnya bagaimana kinerja dari Dinas Pendidikan. Makanya tidak heran kalau LBH Jakarta kemarin merekomendasikan agar Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, PLT-nya, sebaiknya mundur. Itu adalah pertimbangan dari LBH Jakarta, melihat betapa kurang informatifnya, betapa kejam caranya gitu. Dan tidak ada istilah cleansing, menurut LBH Jakarta yang disampaikan kepada kami ketika melakukan pendampingan, tidak ada kata cleansing dalam tata manajemen ASN sumber daya manusia. Karena manusia itu nggak bisa pakai kata kerja clean, kebersihan itu bisa. Itu Pak kata Iman, kerja yang PLT Kepala biasanya Dinas dalam Pendidikan, Pak Budi memang tidak ikut hadir dalam perbincangan kita, tapi saya mau mengutip pernyataannya yang mengatakan bahwa cleansing itu maksudnya adalah penertiban, dan kata Kepala Dinas Pendidikan PLT bahwa ada jalur lain, yaitu pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK. Perekrutannya diberikan pengumuman jelas dan dilakukan transparan, dan disarankan kepada guru honorer yang terkena cleansing ini untuk mencoba jalur PPPK itu. Itu bagaimana Pak Iman? Iya, seleksi ASN kita itu ada dua. Ada PNS, ada PPPK, kita singkat sebagai P3K. Itu sudah diselenggarakan sejak tahun 2021 secara besar-besaran sampai 2024. Tapi mungkin Kepala Dinas Pendidikan ini kurang paham ya terhadap P3K ini. Syarat P3K untuk guru itu berjenjang, dan selama tahun 2022 sampai 2024 persyaratannya itu salah satunya adalah untuk guru yang sudah mengajar dan juga guru honorer. Selama ini dalam 2 tahun terakhir untuk guru-guru, untuk orang-orang pelamar umum itu belum dibuka. Makanya kemudian jangan-jangan ini tidak paham gitu. Kenapa tidak dibuka? Karena diprioritaskan untuk honorer. Nah, kalau teman-teman ini di cleansing, di dapodiknya itu dihapus statusnya, berarti dikeluarkan, lalu bagaimana mereka mau ikut P3K gitu loh. Karena mereka dijadikan masyarakat biasa gitu. Makanya jadi ini nggak masuk akal menurut kami. Sekuensnya kalau menurut Pak Iman jadi tidak nyambung begitu ya. Kalau memang sudah diberhentikan per 5 Juli, maka ketika tidak ada dalam dapodik, tidak bisa mencoba jalur P3K tadi itu ya Pak Iman ya? Karena salah satu alasan para guru honorer bertahan di sekolah karena mereka ingin ikut seleksi P3K, bukan ingin diangkat langsung, ingin ikut seleksi, berkompetisi secara adil, secara fair. Kenapa ini tidak dipahami atau jangan-jangan tidak ngerti gitu loh. Oke, Pak Iman, di dalam pemberitaan ini juga dikatakan oleh PLT Kepala Dinas Pendidikan Jakarta bahwa pengangkatan guru-guru honorer oleh sekian kepala sekolah itu cenderung tidak transparan dan ditentukan oleh faktor kedekatan katanya. Itu betul atau tidak Pak Iman? Berdasarkan teman-teman guru honorer yang melapor kepada kami, itu mereka direkrut melalui perkenalan karena ada informasi dibuka honorer di sebuah sekolah gitu. Jadi itu tidak bisa kita benarkan 100% juga gitu. Jadi kalau bagi kami, kalau memang di sana ada kolusi, ada kejanggalan, gajinya tidak dibayarkan secara maksimal, gajinya tidak manusiawi, harusnya kan Dinas Pendidikan sudah menemukan itu karena kan itu ada di dalam anggaran dana BOS gitu. Harusnya sudah dievaluasi sejak awal. Kalau memang sejak tahun 2017, mana evaluasinya sejak tahun 2017? Berarti kan ada pembiaran di sini. Jadi saya kira jangan dibalik-balik gitu. Jadi kami kira kalau ini emang yang bermasalah dari tingkat kepala sekolah sampai dinasnya, kenapa gurunya yang jadi korban? Itu kan pertanyaan besar kami. Kenapa guru honorer yang sudah jadi korban ini dikorbankan lagi dengan praktik yang kami yakin kalau ada potensi korupsi, ini bukan di guru honorer. Karena mereka tidak ada yang kaya raya sampai hari ini. Jadi menurut Anda Pak Iman, sebetulnya dari 400 ya sampling BPK itu, atau 107 laporan yang sudah masuk ke P2G,
memang sebetulnya guru-guru honorer ini layak untuk katakanlah dilanjutkan atau bahkan dipermanenkan atau tidak dari sisi kualifikasi dan juga persyaratan administrasinya? Iya, pertama kalau kita ingin samakan seleksi ataupun kapasitas teman-teman guru honorer ini dengan seleksi nasional yang kita sebut sebagai CPNS, yang di dalamnya ada PNS dan P3K, saya kira syarat awal mereka ini mencukupi karena dari data teman-teman yang diberikan kepada kami, 107 katakanlah, itu lulusan perguruan tinggi LPTK semua. Jadi syarat mendasarnya sudah ada semua. Gitu. Yang belum ada itu kesempatannya. Jadi saya ulang kembali, ini harapannya itu bukan ingin diangkat secara langsung permanen, tidak. Mereka mau diseleksi dan mereka juga mau diuji. Bahkan mereka menceritakan juga seleksi KKI ya, semacam kontrak kerja ataupun honorer yang diakui oleh Dinas Pendidikan DKI yang ada 4.000 itu, yang terdata oleh BKN, itu juga teman-teman di sini ikut ujian dan mengeluhkan soal ujiannya error lah, yang benar jadi salah, terus terisi sendiri, itu disampaikan gitu loh. Baik. Jadi yang kami harapkan itu adalah kompetisi yang fair gitu. Kita tidak meminta jalan khusus, kita meminta jalan yang memang semua orang memiliki kesempatan yang sama, termasuk guru honorer. Pak Iman, apakah benar ini keputusan yang disampaikan kepada guru honorer dengan mendadak, dengan saat itu juga, kalau dalam pemberitaan katanya mulai 5 Juli yang lalu, atau memang sebelumnya sudah ada peringatan atau pemberitahuan tertulis maupun mungkin lewat pesan singkat, ada atau tidak itu Pak Iman? Ada sebagian kecil itu, tapi masih di hari-hari yang tidak jauh berbeda. Misalkan pada tanggal 5 Juli atau 3 hari sebelum masuk sekolah. Tetapi sebagian besar itu di hari pertama ketika masuk sekolah. Mendapatkan, dipanggil oleh kepala sekolah, lalu diinformasikan agar mengisi formulir cleansing. Ada juga yang tanggal 1 hanya berbeda beberapa hari. Kenapa guru-guru ini sangat syok? Karena guru itu sebelum tahun ajaran baru, dia sudah mempersiapkan rencana pembelajaran dan sudah dapat jatah jam. Mengajarnya kapan, mata pelajaran apa. Jadi saya kira walaupun cuma beda 1 atau 2 hari, ini juga tidak bisa dipakai standar manapun karena nggak ada yang sebulan sebelum dikasih tahu, tidak ada. Pak Iman, ini pertanyaan terakhir saya Pak, apa yang diharapkan oleh P2G atau guru-guru honorer yang sudah diberhentikan kontraknya untuk bisa segera dilakukan? Apakah berharap untuk diperpanjang dulu kontraknya atau seperti apa Pak? Yang pertama prinsipnya dulu, tidak ada guru yang ingin jadi atau bercita-cita jadi guru honorer, itu pertama. Kedua, teman-teman guru honorer ini sebaiknya rekomendasi dari P2G dikembalikan ke sekolah terlebih dahulu karena pembelajaran sudah mulai. Kami khawatir dengan tidak ada guru-guru honorer di sekolah, ini akan banyak kelas yang kosong dan yang rugi itu seluruh rakyat Indonesia karena pelayanan tidak terpenuhi. Itu yang kedua. Jadi kembalikan guru-guru honorer ke sekolah, lalu kemudian beri kesempatan mereka untuk ikut seleksi. Kami tidak ingin diangkat langsung, kami ingin mereka berkesempatan ikut seleksi. Ketika sudah ikut seleksi, baru kemudian kita akan melakukan penataan ulang teman-teman guru honorer dengan lebih transparan. Seperti itu, harapannya sederhana itu saja sebetulnya. Baik, kita harap ada komunikasi segera dan juga ada kesempatan yang fair tadi ya, seperti yang diharapkan P2G. Terima kasih Anda sudah mencerahkan kami, Kepala Bidang Advokasi Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G, Iman Zanatul Hairi. Selamat sore, Pak Iman. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.